Ini adalah MCB 2 ampere, jadi asumsinya ini adalah 450 watt. Kita nyalakan dulu mesinnya. Bisa kalian cek di sini 220 watt. Jadi untuk listrik 450 watt dia bisa ya. Dan seperti yang kalian dengar, suaranya halus sekali ya teman-teman. Dan mesin ini berukuran 8 inch. Oke, langsung aja kita coba untuk potong kayu jati dengan tebal 4,5 cm pakai listrik 450 watt. Ya. Ini hasilnya cukup halus, walaupun cara potong saya barusan nggak proper ya. Kalian penasaran table saw apa ini? Ini adalah Molar MLR TS 600B dengan harga nggak sampai 800.000. Nah, gimana ulasan lengkapnya? Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan sebuah table saw dari Molar, yaitu MLR TS 600B. Jadi ini boxnya ya, dia full color. Ini adalah high power new design table saw dari Molar dengan ukuran blade 200 mm atau 8 inch ya. Dan di sini bisa kalian lihat ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Di kemasannya kita sudah dapat sebuah mata sirkular saw dengan ukuran 8 inch. Voltase yang dibutuhkan di sini adalah 230 volt dengan kecepatan putaran 2950 rpm. Dibekali motor dengan daya 600 watt. Kapasitas mata blade-nya adalah 200 mm. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini bahwa switch-nya itu sudah menggunakan electromagnetic switch sehingga ini lebih aman. Di sini juga dibekali sebuah blade guard dan ada keterangan bahwa mata pisaunya ini bisa dimiringkan 0 sampai 45 derajat. Jadi ini sangat cocok untuk kalian yang bergerak di bidang woodcraft ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Kalian bisa cek di toko online, nanti saya akan kasih linknya. Itu harganya sih nggak sampai 800.000 ya. Apalagi kalau ada promo teman-teman. Oke, karena barangnya ini berat, langsung aja saya akan keluarkan semua beserta aksesorisnya teman-teman. Baik, apa aja kelengkapannya? Yang pertama kita dapat kartu garansi. Garansi 1 selama 3 bulan pertama dapat diskon 30% untuk suku cadang. Dan garansi kedua itu selama 6 bulan pertama sama ya, untuk suku cadang 30% untuk potongannya. Nah, ngomong-ngomong masalah suku cadang teman-teman, Molar ini cukup lengkap ya untuk suku cadangnya. Kita ambil contoh aja untuk switch. Ini ada ya, suku cadangnya ada. Dan sampai ke motor 600 wattnya itu ada teman-teman. Oke ya, kita lanjut ke perlengkapan apa yang kita dapatkan. Kita juga dapat buku petunjuk ya. Bisa kalian baca nantinya. Lalu kita dapat blade guard. Bahannya dari plastik. Dan ini jadi satu sama reeving knife ya teman-teman. Nah, reeving knife-nya ini sudah saya pasang di sini. Sudah saya kalibrasi untuk potong lurus. Lalu berikutnya kita dapat beberapa kunci. Ini untuk penggantian blade ya. Selanjutnya kita dapat push stick. Dan ini adalah fence-nya. Berikut dengan jig untuk potong 45 derajat. Oke, kita bahas ke unitnya. Ini adalah table saw dari Molar dengan motor induksi 600 watt. Dan yang bikin saya kagum di sini adalah kualitas dari bahannya ya teman-teman. Untuk ketebalan dari platnya, ini sekitar 3 sampai 4 mm teman-teman. Keren nih. Dan untuk kualitas bahannya, semua yang terbuat dari plastik. Ini adalah plastik dengan kualitas yang bagus. Bukan kayak plastik ember gitu ya. Ini oke teman-teman. Nah, untuk switch-nya itu sudah menggunakan elektromagnetik. Jadi, apakah keunggulan dari sistem elektromagnetik ini? Yaitu, ini lebih aman ya teman-teman. Kita nyalakan. Dia nyala ya. Nah, asumsikan kalau listrik kalian mati. Misal ada pemadaman gitu ya dari PLN. Lalu, tiba-tiba listrik kalian nyala lagi.
Nah, ketika nyala lagi, ini dalam kondisi mati ya teman-teman, nggak tiba-tiba nyala lagi seperti itu sangat berbahaya. Nah, itu salah satu keunggulan penggunaan switch elektromagnetik. Ini adalah motornya, 600 watt. Selanjutnya untuk kualitas knopnya, ini bukan plastik yang murahan, tapi ini benar-benar plastik yang solid dan kualitasnya bagus. Finishingnya juga oke, nggak asal-asalan. Selanjutnya untuk kabel sekitar 0,75 mili dan panjangnya hampir 2 meter ya. Jadi cukup panjang. Oke, untuk tabletopnya di sini dari plat yang cukup solid. Kita akan lihat apakah dia benar-benar flat. Oke ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Ini cukup presisi. Oke ya. Cukup presisi ya, nggak melengkung. Oke. Baik, untuk mejanya aman. Selanjutnya di sini ada ukuran potongnya di sini dari 0 sampai ke 20 cm. Untuk kemiringan potongnya ada di sini ya teman-teman, indikatornya dari 0 sampai 45 derajat. Dan selanjutnya di bagian ini adalah untuk ke dust collector atau buangan debunya. Oke, untuk build quality sudah kita ulas ya barusan. Sekarang kita lanjut ke performanya. Oke ya, kita akan cek berapa real RPM-nya, apakah sampai 2950. Dan juga langsung aja bisa kalian lihat di sini, kita limit di 2 ampere atau 450 watt. Oke, langsung aja kita nyalakan tanpa beban untuk motong ya. Jadi ini cuma nyala aja berapa listrik yang dibutuhkan. Oke, sudah nyala. Dan di situ bisa kalian lihat untuk listrik yang dibutuhkan adalah sekitar 220 watt. Jadi ini cuma 1 ampere ya kebutuhannya. Langsung aja kita cek berapa RPM-nya. Dia bisa 2985. Jadi cukup akurat ya. Dan kalian bisa dengarkan untuk suaranya ini benar-benar silent ya teman-teman. Kita coba ukur berapa desibel. Nggak sampai 80 desibel ya teman-teman. Masih lebih kenceng suara saya pas ngomong ini. Ketika saya berbicara, suaranya di atas 80 desibel. Ketika saya diam, ya bisa kalian lihat ya, di bawah 80 desibel. Jadi suara motor dari mesin ini memang halus ya. Oke, kita lanjut untuk memotong bahan. Jadi kapasitas potong dari table saw ini adalah 4,5 cm ya. Jadi 45 mm. Kalian bisa memotong bahan dengan tebal 45 mm. Oke, sekarang kita akan tes gimana performanya untuk memotong multiplex dengan tebal 18 mm sepanjang ini ya. Kita masih tetap menggunakan konfigurasi di listrik 2 ampere atau 450 watt. Oke ya, kita mulai aja. Kalian bisa lihat ya, untuk dust kolektornya ini berfungsi dengan baik ya. Debunya keluar dari sana. Baik teman-teman, cukup lancar, nggak ada kendala. Dan ini cuman menggunakan mata pisau bawaannya, sudah cukup halus ya untuk pemotongan multiplex semi meranti dengan tebal 18 mm. Seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan untuk memotong bahan yang lebih keras. Ini ada jati Belanda dengan serat Jerman. Langsung aja kita tes lagi.
Oke ya, lancar, nggak ada kendala. Langsung aja kita tes untuk membelah kayu sungkai. Tebalnya 42 mm ya teman-teman. Dan kita masih tetap menggunakan listrik 2 ampere atau 450 watt. Oke ya, nggak ada kendala ya. Jadi untuk memotong kayu solid dengan tebal 42 mm, mesin ini sanggup. Dan untuk kalian yang listriknya cuma 450 watt, nggak jepret teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk jig pemotongan 45 derajatnya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, fans ini kalian gunakan untuk pemotongan lurus 90 derajat. Untuk pemotongan 45 derajat, kalian bisa gunakan jig yang sudah include di paket pembeliannya. Jadi di sini tinggal kalian lepas aja fansnya, lalu kita balik seperti ini. Oke ya, kita nggak usah kalibrasi dulu, kita langsung lihat untuk secara fungsinya apakah dia bisa bekerja dengan baik. Oke, untuk jignya apakah berfungsi dengan baik? Ya, lumayan lah ya. Perlu kita adjust sekitar setengah milimeter. Lumayan nih. Jadi untuk kalibrasi pemotongan 45 derajat itu sebenarnya kalian sesuaikan dengan penggaris yang ada di sini ya. Jadi titik nolnya berapa? Kalian tinggal geser seperti ini aja, mau ke kanan, ke kiri. Nah, itu nanti yang harus kalian kalibrasi. Sebenarnya sih kalau sudah ketemu titik nolnya, kalian lepas untuk stikernya ini, lalu kalian geser dan sesuaikan dengan titik nol yang berada di ujung depan dan belakang mata gergaji kalian. Sekarang kita akan coba untuk potong bevel ya. Nah, untuk pemotongan 45 derajat, table saw ini mampu memotong sampai kedalaman 3,5 cm. Oke, langsung aja kita coba praktekkan. Di sini saya langsung aja potong kayu jati ya dengan tebal 2,5 cm. Oke, nggak ada kendala. Mantap nih. Dari beberapa percobaan kita lakukan tadi, dari memotong bevel sampai kita potong kayu sungkai dengan tebal 42 cm sepanjang hampir ya 90 cm ya. Sekarang untuk suhu dari motornya apakah panas? Langsung aja kita cek ya. Kita gunakan termometer infrared. Oke. 37,8 derajat Celcius. Jadi ini cuman anget aja ya, nggak panas. Oke, di bagian ujung sama ya, 37,8 derajat Celcius. Oke, jadi kalau menurut saya sih performa dari mesin ini
sudah cukup baik, apalagi sebagai hobiis yang punya rumah atau workshop di tempat pemukiman yang padat ya, dekat sama tetangga, dan juga kalian sering kerja malam. Nah, alat ini cocok untuk kalian. Saran saya sih, kalian ganti mata pisaunya menggunakan mata pisau yang lebih bagus dan lebih tipis. Kalian bisa cari yang jenisnya thin curve, dan kompensasinya yaitu kalian harus menipiskan reeving knife bawaannya karena tebalnya 2,2 mm. Sedangkan kalau kalian ganti mata pisaunya menggunakan yang thin curve, itu rata-rata ya sekitar 1,6 sampai 1,8 mm lah untuk ketebalan mata pisaunya. Nah, jadi selain nanti itu hasilnya juga lebih halus, suaranya juga lebih silent, konsumsi daya yang digunakan juga akan lebih irit, teman-teman. Oke, untuk kekurangannya, kalau menurut saya sih nggak terlalu major ya. Jadi ini cuma kekurangan minor aja. Mata pisaunya ini nggak bisa naik turun ya, teman-teman. Jadi untuk membelah 90 derajat, ketinggian mata pisaunya itu 45 mm. Dan untuk memotong miring 45 derajat seperti ini, ketinggian mata pisaunya itu 35 mm. Lalu kekurangan berikutnya yaitu sistem penguncian ya, harus depan belakang seperti ini. Tapi menurut saya dengan kualitas sesolid ini dan juga harga yang nggak sampai 800.000, kekurangan-kekurangan tersebut bisa kita kesampingkan, teman-teman. Ini adalah table saw dengan harga di bawah 800.000 yang paling worth it untuk saat ini. Oke teman-teman, saya rasa itu aja review jujur dari kami. Dan mungkin di beberapa video selanjutnya kita akan bikin beberapa eksperimen dari jig sampai mungkin ya kita akan ganti mata pisau dengan yang lebih proper. Dan kalian simak aja nanti hasilnya seperti apa. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.